Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membahas bagaimana caranya menentukan arah putar dari momen gaya, ya. Nah, jadi yang kemarin ya mungkin banyak yang masih kebingungan. Itu kemana kok bisa arah putarnya ini disebut sebagai arah putaran jarum jam, dan ada juga yang lagi satunya itu berlawanan. Yang mana sih yang dimaksud dengan searah atau berlawanan arah putar jarum jam? Yang nantinya itu akan sangat menentukan apakah dia bisa kita gunakan simbolnya positif atau negatif. Oke, langsung saja kita akan bahas. Nah, di sini ya cara menentukan arah putar pada momen gaya atau torsi. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, saya udah gambarkan ada 3 buah eh, dengan momen yang siap akan kita isikan gaya yang bekerja. Ya. Oke, nah di sini ya, misalkan yang pertama, ini ya momen gaya yang pertama, ini adalah porosnya. Di sini adalah poros, di sini dia poros atau sumbu rotasi. Nah, kemudian di ujung sebelah kirinya ini itu kita kerjakan gaya mengarah ke atas. Ya, ini misalkan adalah FA. Nah, kemudian di sini di ujung kanannya saya kerjakan gaya yang arahnya ke bawah. Ini saya sebut sebagai FB. Nah, ini poros. Dia diam di sini. Ya. Apa yang terjadi? Nah, ibaratkan ini adalah batang tongkat, kemudian kita paku atau kita isi engsel di bagian tengahnya, maka ketika di sebelah kirinya atau di A ini ditarik dengan gaya FA ke atas, maka dia akan menghasilkan putaran searah putar jarum jam. Nah, jadi ke sini dia muternya. Yang saya maksud. Di sini di arah putarannya. Ini juga sama. Ketika di sebelah kanannya tarik ke bawah, ya dia juga searah putar jarum jam. Ke sini di arah putaran. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia muter terus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ke sini di arah putarannya semua. Ke sini nanti das. Oke, itu dia. Untuk apa namanya? Yang gambar sebelah kanan. Ya, sorry, gambar yang sebelah kiri yang saya maksudkan. Nah, ini untuk gambarnya ini, yang lagi satu. Misalkan ini ada beberapa titik, itu kan tadi A dan B. Nah, di sini ada titik C dan D. C dan D. Nah, di ujung sebelah kirinya saya sebut sebagai titik C ini bekerja gaya ke bawah. Sebesar FC. Nah, di ujung sebelah kanannya itu bekerja gaya ke atas. Ini adalah FD. Nah, dengan porosnya di tengah-tengah, kemana arah putarnya? Ya, sama dengan konsep yang tadi. Kita tinjau salah satunya. Oke, misalkan yang di C. Di C dia ditarik ke bawah, maka dia akan putar ke sini. Nah, ini dia. Arah putarannya ini adalah berlawanan arah putar jarum jam. Di C dan di sini adalah titik D. Nah, kalau di sini dia ditarik ke atas, nah jadi kayak gini. Nah, ini muternya. Jadi secara umum ini keseluruhan kalau kita lihat ya muternya ke sini. Ini ke sini. Ini dia adalah putarannya berlawanan arah putar jarum jam. Nah, itu dia terkait tentang arah putaran. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi yang ini, yang gambar di sebelah kiri ini, dia menghasilkan putaran berlawanan arah, searah putar jarum jam. Gambar yang di sebelah kanan, ini dia menghasilkan putaran dengan arah searah putaran, berlawanan arah putar jarum jam. Nah, ini yang bisa kita perhatikan. Jadi, kesimpulan di sini kita dapatkan untuk poros di tengah-tengah, maka jika ada di sebelah kiri gaya mengarah ke atas,
maka dia akan memiliki arah putaran searah putaran jarum jam. Begitu juga jika di sebelah kanannya gayanya ke bawah, itu searah putaran jarum jam. Nah, untuk yang lagi satu, jika poros tengah-tengah, jika di sebelah kiri gayanya ke bawah, sebelah kanan cenderung ke atas, maka arah putarannya adalah berlawanan arah putar jarum jam. Nah, jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, oke. Nah, kita kembali lagi. Sekarang bagaimana caranya yang kemarin ya untuk menentukan gaya yang tegak lurus dengan lengan momen. Nah, ketika kita mendapatkan suatu gaya yang membentuk sudut tertentu terhadap lengan momen, ya. Jadi misalnya gini, ini dia ditarik dengan sudut membentuk gaya dengan sudut tertentu. Nah, ini dia ditarik dengan gaya FC itu yang tadi ya. Ini dia membentuk sudut theta. Ya. Nah, maka FC itu kita cari yang tegak lurus dengan lengan momen, yaitu kita uraikan ini terhadap lengan momen. Jadi kayak ini dia, ini diuraikan. Kita cari yang tegak lurus. Jadi ini yang kita pakai. Ya, ini berapa nilainya? Karena bentuk sudut seperti ini adalah FC sin theta, itu yang dipakai. Ya. Ini yang dipakai, bukan nilai FC-nya, tapi FC sin theta. Itu yang kita pakai dalam proses perhitungan. Ya, misalkan yang ini, boleh juga di tempat lain kalau kita berikan, ya. Misalkan dia ditarik ke sini keluar, nah itu kan kalau tadi sudutnya ke dalam, ini sudutnya keluar, boleh juga. Ini kita perpanjang dulu ke sini untuk mengetahui berapa sudutnya. Ya, ini misalkan dia membentuk sudut theta. Jadi yang kita pakai ya dalam kasus seperti ini juga sama, kita uraikan. Ini tadi kita perpanjang, ini kita perpanjang ke samping. Nah, inilah dia. Ini berapa? Ini adalah FC kali sin theta. Jadi sama dia. Itu yang kita pakai dalam proses perhitungan, itu sebesar FC kali sin theta. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab sebuah contoh soal terkait tentang lengan momen. Nah, untuk menentukan arahnya ya. Nah, ini misalkan ada gambar seperti ini. Nah, ini dia bekerja beberapa gaya. Nah, misalkan seperti ini dia. Porosnya kita letakkan di sini. Ini adalah poros. Ini dia porosnya. Terus rotasi. Oke, ini adalah misalkan titik A. Ini adalah titik B. Ini adalah C. Ini adalah D. Ini adalah E. Oke, di sini dia tidak ada gaya yang bekerja. Nah, misalkan di A itu bekerja gaya sebesar FA. FA, ini dia bekerja FB, ini dia bekerja FC, dan ini dia bekerja F. Oke, saya ralat di sini. Ini kita pakai biar sama dengan gaya yang bekerja titik ininya ya. Untuk permudah saja. Nah, ini karena di sini C,
apakah M-nya kita pakai Fj saja. Nah, ini hanya pemisalan saja. Tergantung nanti soal ya. Nah, ini FD yang kita pakai. Kemudian FE. Nah, ini dia membentuk sudut. Kita misalkan di sini adalah sudutnya adalah theta D. Nah, di sini ini dia sudutnya. Ini adalah theta E. Jaraknya yang mana? Nah, jaraknya adalah jarak poros ke sumbu ke titik tangkap gaya. Itu yang dimaksud dengan jarak ya. Jadi ini poros, kemudian jarak. Nah, kalau misalkan untuk FA nanti jaraknya adalah dari B ke A. Kemudian untuk FC B ke C, untuk FD B ke D, dan untuk yang E B ke E. Kenapa B yang dipakai acuan? Karena B adalah porosnya atau sumbu rotasinya. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukan, misalkan kalau kayak gini ya, tentukan tentukan total momen gaya dengan poros yang berada di titik B. Itu dia misalkan pertanyaannya. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui yang mana saja yang akan menghasilkan putaran searah putaran jarum jam dengan poros yang ada di B. Dan yang mana akan menghasilkan putaran berlawan arah putaran jarum jam. Nah, kalau kita lihat dalam hal ini, ya, apakah A searah putaran jarum jam? Nah, kita lihat FA searah atau berlawanan dengan poros di B, A ditarik ke bawah. Oke, ini tentunya berlawanan. Nah, ini dia berlawanan arah putar jarum jam. Sedangkan yang di B kita nggak tinjau karena itu udah poros. Poros nggak mungkin berpindah, dia pasti dia berputar di tempat ya. Kemudian yang C, FC menghasilkan momen gaya yang kemana? Searah atau berlawanan? Ya, ini dia berlawanan arah putar jarum jam juga momen gaya yang dihasilkan. Sedangkan yang D dengan poros di B, dia di D ditarik cenderung ke bawah meskipun dia membentuk sudut, tapi ini kan cenderung ke bawah tarikannya. Nah, jadi untuk FD dia akan menghasilkan momen gaya yang arahnya searah putaran jarum jam. Itu FD-nya. Ya. Sedangkan yang di E juga cenderung ke bawah. Ini dia adalah FE searah putaran jarum jam. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, saya pertegas sekali lagi. Kenapa ini searah? Kenapa dia berlawanan arah? Nah, ini dia. Di porosnya di sini. Kemudian ini ditarik ke bawah, maka cenderung putarannya ke sini. Ini adalah putaran yang berlawanan arah putar jarum jam. Sedangkan yang di C, nah ini juga ke sini. Cenderung putarannya ke sini. Ini dia arah yang berlawanan arah putar jarum jam. Sedangkan untuk ketika porosnya ada di D, di B, ya, ditarik di D ke bawah, nah maka cenderung ke sini. Ini dia adalah ditarik ke bawah, ya putarannya searah putar jarum jam. Itu juga ketika di E, dengan porosnya di B ditarik E ini cenderung ke bawah. Ya, seret ke sini dia putarannya. Ya, ini searah putaran jarum jam. Nah, bagaimana dengan momen gayanya? Nah, untuk yang berlawan arah putar jarum jam nanti yang momen gayanya ya tau A bernilai min. Ya, kenapa min? Karena berlawan arah putar jarum jam. Itu kesepakatan yang kita pakai. Berapa min berapa? Nah, min FA dikali LB ke A. Seperti yang saya jelaskan kemarin, L poros,
ke titik tangkap gaya. B adalah poros, A adalah titik tangkap gaya. Sedangkan ini untuk yang C, ya atau C, dia akan bernilai negatif juga. Kenapa min? Karena dia berlawan arah putar jarum jam, yaitu FC dikali LBC. Sedangkan untuk yang searah, ya positif dia nanti, yaitu kita isi tau D sama dengan FD dikali LBD. Nah, karena sudutnya tidak 90 derajat, di sini diisi sin theta di D. Ya, begitu juga dengan yang E. Tau E. Nah, dia searah juga berarti positif. FE dikali LBE sin theta E. Nah, itu dia. Berapa totalnya? Nah, totalnya kalau kita lihat, oke, ini saya hapus dulu. Nah, untuk gambar ini totalnya, total itu biasanya sigma tau, sigma tau di di B ya, kita pakai porosnya adalah di B, adalah ya tinggal kita tambahkan tau A tambah tau B tambah tau. Oke, ini ada kekeliruan ya. Saya ulang ya, bukan tau A, bukan tau B, tapi tau A. Nah, di sini karena B nggak ada gaya yang bekerja, berarti selanjutnya adalah tau C ditambah tau D ditambah tau E. Jadi kayak gitu dia. Nah, berapa nilainya? Hasilnya ini berapa? Yang jelas, nanti kita akan dapatkan bahwasanya ini adalah negatif, ini adalah negatif. Sedangkan yang lagi dua, ini kita dapatkan hasilnya adalah positif. Ya, jadi kayak gitu. Nah, nanti tinggal dihitung, kita lihat contoh soalnya. Nah, oke, itu dulu penjelasan teorinya. Nanti berikutnya akan saya berikan contoh soal yang sudah berkaitan dengan angka. Ini kita pahami dulu teorinya.